pujian Allah sanggup.
Mari kita angkat lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita angkat lagu pujian Bahwa Tuhan Dekat. No
segala pujian syukur bagi ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Betapa kami sungguh bersyukur Tuhan, kasih-Mu itu sungguh nyata dalam kehidupan kami, dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Firman-Mu itu berita bagi kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirman-Lah Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami semuanya ya Bapa. Mari Tuhan Kau membawa setiap kami
dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, ini ayah dan ibu ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan, bahkan di sini sudah juga ditegaskan ya. Dengarkanlah didikan ayahmu, ayah kita, dengarkan didikan mereka. Ya. Selama didikan mereka ini sesuai dengan firman Tuhan, kita harus melakukannya. Ya. Kadang-kadang ya saudara, namanya anak muda sekarang, ya, anak muda kan ada yang sudah masa dewasa, masih ada masa remaja, ya. Kadang-kadang kalau contoh nih, misalnya nih, ayo kita doa bersama-sama. Nah, misalnya nih, bapaknya nih nyuruh nih, ayo kita doa bersama-sama. Sebentar aja doanya. Tapi kadang-kadang, nah, kadang-kadang kita nurut. Nah, tadi kan sudah berdoa, kita berdoa sendiri-sendiri aja. Nah, kadang-kadang seperti ini ya. Jadi ini hal kecil, ya. Hal kecil seperti ini harus kita perhatikan. Kadang-kadang nih, ya, bagi yang cewek-cewek nih, ya. Kadang-kadang mamanya ini cenderungnya serawat ya kadang-kadang ya. Kalau aku yang bersih, kadang-kadang apa katanya? Wah, ibu aku ini cerewetnya, sini sudah bersih ini ya. Padahal kata menurut ibunya masih kurang bersih. Jadi kalau mamanya cewek, selama ceweknya itu membangun dengerin, ya.
semuanya disampaikan, atau kepada teman kita, kepada orang tua, atau bahkan kepada adik kita, atau bahkan kepada orang yang percaya kepada kita, Tuhan bisa berbicara. Bahkan di dalam firman Tuhan ada itu yang kisahnya itu apa namanya, Tuhan memakai keledai, ya waktu itu ada ya iman yang disuruh mengutuk bangsa Israel, tapi dia malah memberkati. Ya itu ada kejadian itu. Nah di situ saudara, di HP itu khotbahnya itu bilang gini, hormatilah ayah ibumu dan berpikirlah positif tentangnya. Nah ini saya langsung terdiam, saya masih pegang ini bapelannya, saya langsung terdiam. Kak Kaja ini ngomong sama saya ini ya. Jadi saya itu justru menghormati. Jadi pada saat itu karena yang namanya orang yang sudah tua ya, jadi dia nggak begitu menyadari atau bagaimana itu namanya saya nggak tahu. Tapi di sini Tuhan menjelaskan kepada saya, ya, supaya memiliki pikiran yang positif kepada orang tua. Ya namanya mungkin dia tuh lupa, mungkin dia karena enggak sadar atau bagaimana, enggak bisa nahan atau bagaimana. Jadi anak itu disuruh memiliki pikiran yang baik kepada orang tuanya. Ya, jadi ini pelajaran buat kita ya. Kalau nanti ayah ibu saudara, ya, bapak mamahnya memberikan nasihat atau bahkan yang enggak sesuai dengan kita, oh mama itu cerewet sama aku karena dia enggak sayang, jangan berpikiran seperti itu. Ya, Tuhan tidak mau. Ya, jadi yang Tuhan tegaskan di sini, yang Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Ya. Nah, di sini di dalam menghormati Tuhan ini juga ada janji yang Tuhan berikan, yaitu umur panjang, kemudian berbahagia, dan di dalam Ulangan 5 ayat 16 di sana dikatakan akan baik keadaanmu. Kalau kita taat, kita menghormati orang tua, kita akan memiliki janji Tuhan, umur panjang di bumi, kemudian kita akan berbahagia, dan kita juga akan mengalami baik keadaan kita. Itu namanya masa depan yang cerah atau masa depan yang baik, ya, baik dalam pandangan Tuhan di sini ya. Oke, kemudian nih ayat selanjutnya, ya, ayat yang keempat kita baca lagi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sampai di sana dulu. Firman Tuhan hari ini tidak hanya berbicara kepada anak-anak muda, tetapi firman Tuhan ini ditujukan kepada orang tua. Dan kalau Ulangan ini ya, Ulangan ini yang orang tua sama saya juga Ibu Kristina, ya. Kami sebagai orang tua. Bapak-bapak di sini yang dimaksud adalah bapak atau ayah, tetapi di sini juga mewakili orang tua. Ya. Jadi di sini dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini jadi pelajaran yang nantinya bagi yang laki-laki nantinya udah menikah berarti jadi suami, ya. Bagi yang perempuan nanti jadi istri, dan nanti kalau punya keturunan akan menjadi orang tua. Ini jadi pelajaran ya, supaya apa? Kata kita di dalam mendidik anak-anak itu harus sesuai dengan ajaran Tuhan, ya. Tidak boleh dengan kekerasan. Di sini jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Jadi kalau ada orang tua nih, misalkan nih, di antara orang tua itu ada ya di dalam mendidik itu perkataan yang kasar, misalnya nih melihat anaknya nilainya rendah, kemudian dibilangnya perkataan aku ini WODO misalnya seperti itu ya, kasar ngomongnya. Kemudian nggak ngomongin dasar kamu itu monyet misalkan seperti itu. Itu saudara sebagai seorang anak juga kita ingatkan, ya. Terus terang, saya sering diingatkan sama anak saya, ya. Jadi kalau pada saat sebenarnya ya namanya orang tua kadang-kadang tuh ngomel
jenuh-jenuh, ya. Karena apa? Itu untuk kebaikan kita sebagai anak-anaknya, ya. Perhatikan nasihat orang tua kita. Kalau nasihatnya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus taat, yang kita ikuti. Oke, berikutnya, ya. Kemudian ayat yang kelima kita baca. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, ini ya, ini hamba-hamba ini berbicara, ini kan tentang dunia ya saudara. Jadi tentang pengerja atau pekerja dengan bos. Nah, jadi ada buruh, ada juragan, ya, ada apa namanya, ada bos, ya. Nah, di sini saudara kita harus taat hamba-hamba Tuhan ini. Nah, hamba-hamba Tuhan ini bisa juga sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja harus tunduk kepada pemimpin, kepada gembala kita. Karena apa saudara? Kenapa jemaat atau kenapa kita hamba-hambanya itu harus tunduk kepada gembala kita? Karena gembala kita atau pemimpin kita itu mereka ini memiliki tanggung jawab terhadap jiwa-jiwa kita. Makanya Tuhan tegaskan tidak boleh memberontak, tidak boleh melawan, harus nurut, harus taat, kemudian juga harus menghormatinya. Itu yang Tuhan mau, ya. Jadi harus tunduk di situ, ya. Nah, ini yang di sini dijelaskan kalau bekerja, ya, misalnya kayak Mas Agus, ya. Mas Agus ini sebagai guru pasti punya pemimpin, ya. Nah, kemudian ada aturan-aturan yang ditetapkan, kan mau harus taat dan harus mentaati. Bagi yang sekolah demikian pula harus taat kepada guru, kepada peraturan di sekolah, ya. Nah, jadi saudara, ini ada sedikit ya cerita lagi, ya. Cerita jadi akhirnya, ya. Nah, jadi gini, kalau kita ini ya hidup di dalam ketaatan, ya, otomatis orang yang taat hidupnya itu kan berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan, ya. Jadi saudara, seringkali orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang memandang ketaatan itu seperti suatu kebodohan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita mau? Kita adalah anak-anak terang. Jadi kita membawa terang, ya. Dulu waktu saya ini cerita masa lalu, ya, waktu saya kerja di perusahaan saudara, saya seringkali dianggap bodoh oleh teman-teman saya. Karena apa? Saya selalu mengikuti instruksi pimpinan. Memang capeknya luar biasa saudara. Tapi namanya di situ saya punya pemimpin, namanya bawahan kan harus taat kepada pemimpin, kan? Nah, jadi di situ saya lakukan sesuai dengan instruksi. Kalau bekerja standarnya seperti ini, saya ikutin. Dan tadi ditawarkan sama teman-teman saya. Karena apa? Nggak pintar. Gaji aja sama, ngapain susah-susah? Ya, nggak ada bedanya gaji itu. Satu hari sekian ratus ribu, ya segitu, ya. Jadi capek, jangan bodoh. Tetapi apa saudara? Kalau dasar di dalam hati kita ada fondasi firman, kita tidak akan menggubris mereka. Kita tidak akan memikirkan apa kata mereka. Jadi waktu itu karena saya bekerja, ya, jadi sebagai rasa syukur saya, jadi saya di dalam bekerja waktu itu saya pegang prinsip saudara. Pekerjaan itu Tuhan berikan kepada saya. Jadi sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan, saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan harus membawa kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi di situ saudara, makanya kemarin pada saat PHK massal di satu bagian itu, ya, kami satu bagian banyak orangnya, tapi untuk khusus perempuan itu ada 14 orang dan di situ hanya saya yang dipanggil. Bahkan manajernya sendiri, ya, yang memanggil supaya saya kembali. Tapi di situ saya bergumul, saya tanya sama Tuhan, bagaimana ini, apa saya harus masuk lagi apa tidak? Tapi Tuhan bilang bukan saatnya lagi, saya harus mengusir pekerjaan yang terikat seperti ini. Jadi Tuhan mau saya diam di rumah karena Tuhan mau supaya saya di situ harus berdiri buat keluarga saya dan
melayani Tuhan. Jadi saya berusaha untuk taat apa kata Tuhan dan puji Tuhan. Kemurahan Tuhan, saat ini saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan, itu saya bukan kemurahan Tuhan. Ya. Seandainya saya nggak nurut sama Tuhan waktu itu, saya percaya saya masih ada di luar sana. Mungkin saya masih bekerja, ya. Tapi ini adalah suatu Tuhan luar biasa yang saya dapatkan dari Tuhan. Saya belajar untuk bisa taat, ya. Jadi ini juga kita diajar untuk peka, ya, peka terhadap perkataan Tuhan, ya. Oke, berikutnya. Nah ini ya. Kemudian yang keenam, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Nah, pada saat bekerja, ya, kita jangan hanya melakukan di hadapan kalau ada pimpinan, misalnya nih ada pimpinan, ada pengawas, ya, kerjanya rajinnya, pimpinan kerjanya kayak rajin gitu loh. Itu memang sering saya lihat waktu saya kerja itu. Jadi maaf ya, kalau orang kerja itu jadinya pengawas, jadinya ngawasi anak buah, ini enggak, anak buah ngawasi pengawasnya. Jadi nggak tahu. Gitu ya. Kalau misalnya kerja toleh ke sana ke sini, ya. Oh, kalau nggak ada, santai dulu. Kalau ada cepet, jadi kesannya seperti orang yang rajin. Padahal ya cuma di depannya saja, ya. Ya, jadi Tuhan nggak mau seperti itu. Jadi harus kerja dengan tulus, ya. Harus sungguh-sungguh, maksudnya yang jujur lah kalau kerja. Itu maunya Tuhan, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan, Tuhan mau kita melakukannya dengan segenap hati, dengan ketulusan, dengan jujur, ya. Seperti melakukannya dengan segenap hati melakukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki apa? Kita tuh jujur, ya. Kita ini kalau bertanggung jawab, ya, terhadap segala sesuatu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, ya, belajar sungguh-sungguh, kalau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan murni hati, saya bangga, ya. Saya bangga dengan anak-anak muda di sini. Saya melihat ketulusan hatinya luar biasa, hatinya murni, belajar sungguh-sungguh, yang main musik iya, yang nari iya, ya. Di situ saya melihat bagaimana semangat mereka, ya, tanpa jadi di sini melayani Tuhan walaupun tidak diupah, tetapi dengan kerelaan hati, dengan segenap hati, bahkan dengan semangat yang begitu membara. Itu saya melihat dari anak-anak muda di tempat ini, dan ini luar biasa, ya. Saya salut, ya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan saudara-saudara di tempat ini. Kalian menjadi berkat di luar sana, ya. Kalian menjadi contoh, teladan, dan terang yang ada di terang Tuhan yang ada di dalam diri saudara itu kelihatan, ya. Nah, kemudian lanjut yang ketujuh, ya. Dan yang dengan rela, nah ini rela, ya, dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Ya, jadi melakukan segala sesuatu, baik itu dalam bekerja, dalam
Jadi tanpa terkecuali selama kita melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan membalasnya. Ya, kalau kita ini berbuat baik, contohnya saudara rajin belajar, saudara tidak menyontek pada saat sekolah, nah Tuhan akan memperhatikan itu. Engkau akan diangkat sama Tuhan. Tuhan akan tolong dan akan dikasih nilai yang baik. Karena apa? Saudara rajin dan jujur, kan dibalas tuh. Nah, kalau kita sebagai bekerja dengan sungguh-sungguh, nah, bekerja seperti untuk melayani Tuhan, Tuhan akan balaskan itu. Dari apa saudara? Berkat-berkat yang tidak pernah kita kira. Tidak hanya berkat uang, tapi sukacita bahasanya. Yang jelas itu sukacita, damai sejahtera. Pada saat kita bekerja, apa yang kita kerjakan, walaupun itu berat, tapi hati kita sukacita, ringan jadinya. Ya. Dan di sini ada yang sebelah, dan kamu Tuhan berbuat demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ini dari bos atau juragan, bisa juga ya, bos atau para petinggi pejabat ini berbicara tentang ini, ya. Jadi kalau memiliki anak buah itu tidak boleh melakukan dengan segala cara yang tidak berkenan, mengancam contohnya. Wah, kalau kamu nanti gak ngikutin saranku, tak pecat, misalnya seperti itu ya, tidak boleh. Ya, jadi Tuhan pun juga menginginkan bahwa orang yang berkedudukan sebagai tuan-tuannya ini ya, tuan-tuan atau pejabat petinggi atau juragan atau apapun yang dia tingkatan di atas, Tuhan juga memiliki peraturan buat mereka. Tuhan juga perintahkan buat mereka supaya apa? Mereka ini mengasihi orang yang di bawahnya, anak buahnya atau hamba-hambanya, dan tidak boleh dengan ancaman. Ya, jadi sini dikatakan jauhkanlah ancaman. Sebab Tuhan memperingatkan bahwa Tuhan itu ada di surga dan Dia melihat segala sesuatu yang diperbuatnya, dan Tuhan itu adil. Tuhan tidak pernah memandang muka. Tuhan itu akan membalaskan atas setiap apapun yang dikerjakan. Ya, jadi baik itu baik maupun itu tidak baik, itu Tuhan akan tetap membalasnya. Ya, makanya Tuhan mau melalui firman Tuhan ini supaya kita berbuat yang baik. Ya, jadi saudara, di sini ya saya menyimpulkan, jadi segala sesuatu saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu hendaklah didasari bahwa kita itu melayani Tuhan. Ya. Kemudian nih, ini yang terakhir, sikap taat itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan suka kepada orang yang taat. Ya, taat kepada firman-Nya, taat terhadap ajarannya. Tuhan suruh kita hormat sama orang tua, ya kita hormat. Ya, doakanlah orang tua kalian, ya. Doakan, saya juga mendoakan orang tua saya, ya. Nah, jadi anak-anak saya juga mendoakan saya, ya. Jadi doakan orang tua kita. Nah, dan itu sikap seperti ini, sikap taat ini, Tuhan senang, Tuhan berkenan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14. Ini ayat yang terakhir ya saudara. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini saudara, Tuhan itu berkenan kepada orang yang taat. Sebagai bukti taat kita kepada Tuhan itu apa? Yaitu bahwa kita menuruti perintahnya Tuhan. Di sini perintahku, berarti itu Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu mau supaya kalau kita itu mengatakan bahwa kita itu mengasihi Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan?
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami syukur kami diberkati melalui firman-Mu. Ajak kami untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu dari masa muda kami hingga kami boleh memperoleh kekuatan, memberikan dampak bagi sekitar kami dan mempermuliakan setiap kehidupan kami, anak-anak pemuda remaja di tempat ini. Memberkati Ibu Nasi yang sudah memberkati melalui firman-Mu pada malam hari ini, karena Engkau senantiasa memberkatinya dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dan dalam pelayanannya. Engkau terus memberkatinya dan seluruh sidang pemuda remaja yang lain pada malam hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya tambah-tambahkan talenta karunia atas setiap mereka, sehingga peranan mereka boleh semakin hari semakin berkembang dan banyak orang boleh diberkati melalui pelayanan mereka. Seluruh sidang pemuda remaja yang hadir pada malam hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya memberkati mereka dalam sekolah dan kuliah, terlebih dalam pekerjaan dan dalam keluarga, dalam pelayanan mereka. Engkau terus memberkati mereka, Kau tambah-tambahkan karunia talenta setiap mereka, Kau jadikan mereka garam dan terang dunia dimanapun mereka berada, sehingga Kristus dimuliakan melalui kehidupan mereka, melalui pelayanan mereka, dan dimanapun mereka berada, mereka menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau menyertai, melindungi, menjaga kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh sampai tempat tujuan kami dengan selamat, dan hubungan kami Tuhan pada ibadah-ibadah yang lain bersama saudara-saudara seiman kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan sama-sama belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah permohonan kami. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan. Untuk petugas bisa diganti lagu, untuk yang tidak bisa pelayanan atau berhalangan bisa hubungi saya atau Kak Arya. Kemudian juga yang lagu bisa Kak Arya setelah ibadah ini. Dan untuk besok seperti minggu yang lalu yang ikut katekisasi baptisan akhir, diharapkan kedatangannya jam 4 sore jangan sampai telat. Itu saja dapat saya sampaikan. Selamat malam Minggu